Untuk video kali ini kita akan coba mengkomparasikan beberapa saham di sektor perbankan di IHSG, yaitu ada Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Kira-kira dari keempat emiten big cap perbankan di IHSG ini mana yang akan memberikan keuntungan paling gede kepada para pemegang sahamnya untuk saat ini ya. Saat ini video kita bikin tanggal 20 November 2022, berarti ya pastinya setelah laporan kuartal 3 dari keempat emiten ini keluar. Jadi ini datanya itu data terbaru. Untuk datanya kita ambil dari Stockbit supaya lebih simple aja dalam mengkomparasikannya ya. Tapi sebelum itu disclaimer dulu, untuk keputusan investasi atau trading ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan nanti bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar kan. Jadi tetap disclaimer. Oke, langsung aja ke materinya. Yang pertama kita akan cek dari segi neraca keuangan. Dari keempat emiten ini yang memiliki neraca keuangan paling oke sih kalau menurut saya adalah Bank Mandiri ya, dimana untuk Bank Mandiri itu liabilitasnya paling gede, yaitu menandakan kalau nasabahnya itu mempercayakan duitnya dikelola oleh Bank Mandiri ya. Jadi dari segi liabilitas semakin gede untuk perbankan itu semakin bagus ya. Dan untuk aset juga paling gede Bank Mandiri, asetnya 1.839 triliun. Kalau liability Bank Mandiri itu 1.607 triliun ya. Ini untuk datanya di sini. Dan dari segi modal untuk Bank Mandiri 212 triliun. Jadi dari segi neraca keuangan yang paling bagus untuk saat ini sih ya kalau menurut saya sih Bank Mandiri. Bisa dikatakan untuk Bank Mandiri saat ini adalah adalah bank terbesar nomor 1 di Indonesia ya. Kemudian disusul Bank BRI, baru ketiga Bank BCA ya. Jadi seperti itu. Dari segi balance sheet paling oke Bank Mandiri. Kemudian kita cek lagi dari segi dividen dulu ya. Dari kebijakan dividen dari keempat emiten ini, yang paling royal sih Bank BRI. Bank BRI itu membagikan 80% labanya dalam bentuk dividen ya. Jadi bisa dikatakan yang paling royal dalam membagikan dividen. Tapi kalau menurut saya sih yang paling oke, saya lebih memilih Bank Mandiri ya. Kenapa kok Bank Mandiri? Karena Bank Mandiri di sini PO rasionya nggak gede-gede banget, cuma 60-an persen. Berarti menyisakan sekitar 40% labanya itu ke kas atau ke perusahaan lah ya. Untuk kepentingan perusahaan hanya membagikan 60% dalam bentuk dividen, walaupun 60% itu dividen yieldnya udah 3,5% ya, cukup tinggi. Hampir sama dengan Bank BRI yang membagikan 80% labanya untuk dividen ya. Jadi dari segi dividen, kebijakan dividen untuk saat ini sih yang paling oke Bank Mandiri. PO rasionya nggak gede-gede banget, tapi dividen yieldnya itu lumayan tinggi, 3,5% dibandingkan dengan para kompetitornya ya. Bank BCA kalah. Bank BCA cuma 1,6% aja untuk yieldnya ya, jauh lebih tinggi Bank Mandiri. Dan kemudian dari segi PO rasionya juga nggak beda jauh. Bank BCA 56%, Bank Mandiri 60%. Jadi dari segi dividen paling oke Bank Mandiri. Dan untuk paling kecil sih Bank BNI. Mungkin untuk Bank BNI ini masih ya, dia masih butuh dana yang cukup gede untuk operasional atau ekspansi bisnis banknya ya. Jadi seperti itu untuk Bank BNI. Oke, dari segi dividen paling oke Bank Mandiri, seperti itu aja. Kemudian kita cek dari segi ROE ya. Jadi dari segi dividen tadi udah ada gambaran sih ya, kalau Bank Mandiri itu yieldnya cukup gede walaupun PO rasionya nggak gede-gede banget. Itu menandakan untuk Bank Mandiri itu memiliki kemampuan menghasilkan laba yang cukup tinggi dibandingkan dengan para kompetitornya ya. Ini bisa kita lihat dari segi ROE secara TTM ya, berarti secara 4 kuartal terakhir lah ya, untuk hitungannya seperti itu. ROE Bank BRI, Bank Mandiri, untuk ROE Bank Mandiri paling gede 18,6% ya. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan Bank BCA. Dan untuk Bank Mandiri dan Bank BCA itu emang kadang-kadang mereka saling berkompetisi lah ya, dari segi mencetak ROE kadang lebih besaran Bank BCA, tapi untuk saat ini lebih besaran Bank Mandiri lah ya, dari segi ROE sampai kuartal 3 2022 kemarin. Oke, itu dari segi ROE, kemampuan menghasilkan laba yang paling oke saat ini Bank Mandiri. Kemudian kita cek dari segi valuasi perusahaan.
Kalau dari segi valuasi perusahaan sih paling murah Bank BNI, tapi ya nggak heran juga ya, karena untuk Bank BNI itu performanya belum sebagus ketiga kompetitornya. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, Bank Mandiri itu PBV-nya cuma 2,24 kali. Ya, padahal untuk performanya itu paling bagus ya. Tadi kita cek untuk performanya paling bagus dibandingkan ke tiga kompetitornya. Bank Mandiri ROE PBV-nya cuma dihargai dengan 2,24 kalinya aja. Jauh lebih rendah dibandingkan Bank BCA yang 5,13. Ya, cukup premium untuk Bank BCA. Jadi ini yang menarik di saham Bank Mandiri, walau performanya itu paling bagus lah ya, bisa dikatakan seperti itu untuk saat ini, tapi dihargai dengan valuasi yang relatif murah. Ya, beda dengan Bank BCA. Bank BCA cukup premium untuk valuasi perusahaan. Kenapa kok seperti itu ya? Ya mungkin investor-investor di IHSG itu lebih interest lah ya ke bank yang bukan milik BUMN ya, itu dari keempat ini yang bukan BUMN cuma Bank BCA aja. Jadi para investor-investor di IHSG itu lebih sepertinya lebih mempercayakan duitnya ke Bank BCA. Mungkin seperti itu ya. Kenapa kok BCA dihargai dengan valuasi yang premium 5 kalinya ya, kemungkinan seperti itu, atau kalau kalian punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar kenapa kok Bank BCA dihargai dengan 5 kalinya, padahal dari segi performa Bank BRI yang nggak beda jauh lah ya, malah untuk saat ini performanya lebih bagusan Bank Mandiri, sedikit lebih bagusan Bank Mandiri dari segi aset juga gedean Bank Mandiri, dari segi kemampuan menghasilkan laba juga untuk saat ini lebih unggul dari Bank Mandiri, tapi dari segi valuasi dihargai lebih mahal Bank BCA. Oke, itu dari segi valuasi perusahaan. Dari kesimpulan yang kita dapat, untuk fundamental perusahaan yang paling bagus untuk saat ini sih Bank Mandiri ya. Ini menurut saya, tapi tetap disclaimer, kalau kalian punya pendapat lain ya bisa tulis di kolom komentar. Kalau kita cek dari segi teknikal dan bandarmologi untuk Bank Mandiri dulu ya, untuk Bank Mandiri dulu, untuk harganya lumayan tinggi, udah di level 10.000 lebih, dan saat ini masih konsolidasi di atas ya, di area resisten. Untuk konsolidasinya masih di area sini. Oke, kita akan cek dari tanggal sini aja, ketika awal Bank Mandiri breakout di atas 9.100 ya, kita cek dari tanggal 10 September, coba apakah sampai saat ini itu disertai dengan akumulasi yang cukup gede. Kita cek untuk datanya untuk Bank BMRI, untuk Bank Mandiri ini dari tanggal 10 September, dari tanggal 10 September, kita tunggu. Ya, untuk datanya udah keluar ini dari tanggal 10 September sampai video ini dibuat. Untuk Bank BRI ada yang diakumulasi oleh RX 1,3 triliun ya, cukup gede. RX NetB 1,3 triliun, kemudian KZNetB 800-an M, BKNetB 300-an M, dan mereka asing ya. Jadi untuk asingnya masih akumulasi cukup banyak di saham Bank Mandiri, dan untuk lokalnya yang akumulasi ada PD dan UD. Ya, jadi seperti itu untuk saham Bank Mandiri, asingnya masih akumulasi, jadi nggak menutup kemungkinan untuk Bank Mandiri bisa naik lagi lebih tinggi kalau udah breakout di atas 10.600 lah ya. Ini resisten kuatnya Bank Mandiri untuk saat ini. Kalau breakout di atas 10.600 nggak menutup kemungkinan untuk Bank Mandiri ngejar target price selanjutnya ke harga 12 ribuan. Mungkin seperti itu untuk skenario Bank Mandiri selama asingnya belum distribusi banyak lah ya, masih cenderung akumulasi. Kalau kita cek dari tanggal 10 September, walaupun kemarin Senin sampai Selasa sampai Rabu lah ya, asingnya sebagian keluar di IHSG, tapi kemarin Jumat asingnya mulai masuk lagi di Bank Mandiri. Oke, seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Coba kita cek untuk saham BBCA. Untuk saham BBCA kita juga akan cek untuk datanya dari tanggal 10 September. Kira-kira apakah juga sama diakumulasi oleh asing?
Untuk Bank BCA juga aslinya ada yang masuk cukup gede, KZ Netb 2,3 triliun ya, ini cukup gede. Cuman untuk Bank BCA ini juga ada yang distribusi lumayan gede loh ini. ZP distribusinya 1,7 triliun. Jadi ya untuk aslinya sih setelah keseluruhan masih netbe lah ya di saham Bank BCA. Ya ini masih netbe tapi yang keluar juga lumayan banyak. Jadi ya sepertinya untuk aslinya pindah ya dari sebagian yang tadinya akumulasi banyak di Bank BCA, sebagian keluar pindah ke Bank Mandiri. Mungkin seperti itu. Karena di sini untuk asingnya juga keluarnya lumayan banyak. ZP, AKDX, CSRX ya, keluar. ZP malah keluar 1,7 triliun ya dari tanggal 10 September. Dan yang masih akumulasi itu KZ 2,1 untuk asingnya KZ netbet 2,1 triliun. Jadi dari segi bandarmologi ya dua-duanya masih diakumulasi oleh asing, tapi kalau kita lihat sih tadi lebih bagusan Bank Mandiri ya kalau kita cek dari tanggal 10 November di mana di saham 10 September di mana untuk saham Bank Mandiri itu valuasinya lebih gede ya, walaupun dari segi nilai value-nya itu lebih gede Bank BCA ya, karena Bank BCA market cap-nya lebih gede, tapi kalau dari segi valuasinya sih lebih bagusan Bank Mandiri untuk tadi. Kalau menurut saya sih seperti itu. Dan untuk Bank BCA itu resistennya di sini ya di area 9.025, breakout di atas itu ya bisa naik lagi. Sekarang juga masih konsolidasi untuk Bank BCA. Jadi kesimpulan sejauh ini sih eh, dari keempat emiten ini itu ya kalau menurut saya sih yang paling akan memberikan keuntungan paling gede kepada para pemegang saham baik dari segi dividen maupun capital gain ya Bank Mandiri ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang punya pendapat lain ya disclaimer nggak apa-apa, atau kalau mau tulis pendapat kalian di kolom komentar ya silakan ya. Oke, mungkin ini aja untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.